topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Halo Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Ojek online dalam beberapa waktu terakhir ini banyak sekali dibicarakan ya. Terlebih lagi setelah ada kejadian di Jakarta di mana satu anggota ojol ini tewas karena ada insiden dengan kendaraan rantis di kepolisian. Ini menjadi sebuah pembelajaran kita dan perhatian kita tertoleh betul ojek online gitu kan, yang selama ini mungkin kita menjadi pelanggannya, baik itu mobil, motor ataupun kalau kita pesen makanan ataupun food ya. Dan hari ini saya bersama dengan 4 pengurus dari ojek online Wonosobo yang tergabung dalam garasi ataupun gabungan saudara seprofesi. Saya perkenalkan yang pertama Mas Nanang Muslimin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini kalau teman-teman ojek online mesti taunya Alex gitu kan. Dan beliau adalah wakil ketua di garasi. Kemudian Mas Fitra Mahardika. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Dika, ini ketuanya ya, dan Mas Iman Pujianto. Waalaikumsalam. Mungkin bisa maju sedikit Mas Ya, Iman, dari penasehat pembina dan terakhir Mas Fajar Pastia sebagai penasehat dari garasi itu. Selamat sore Bapak-bapak sekalian. Saya ingin tahu nih, garasi ini apa sih sebetulnya Mas Dika? Garasi itu adalah gabungan ojol seprofesi. Ya, kami singkat dengan garasi. Oh gitu. Ya, jadi di sini memang garasi meliputi ada Gojek, Grab, dan ada juga nanti Maxim. Ya. Tidak hanya motor, tapi juga ada car ya. Ya. Kebetulan Mas Dika juga dari ya, saya yang Grab car. Kebetulan yang Grab car, betul. Sudah sejak kapan ini garasi ini berdiri? Garasi itu berdiri sudah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Sudah ada badan hukumnya? Sudah ada. Yeah. Sudah ada badan hukumnya dan legalitasnya sudah ada. Kebetulan sudah saya masukkan ke Kesbangpol. Oh, sudah masuk di Kesbangpol, jadi sudah terdaftar sebagai organisasi yang ada di sana ya? Ya, betul. Gitu. Oke. Untuk jumlah anggotanya berapa Mas Alek? Kalau untuk jumlah anggota semua driver mungkin sekitaran 1.000 ya, kalau yang kami ajukan ke Kesbangpol itu sekitar 1.000-an driver. Yeah. Jadi semua aplikator. Jadi kalau untuk Wonosobo sendiri mungkin ya sekitar 500-an sih ya. Tapi kalau semua mungkin sekitaran 1.000-an lebih. Artinya nggak semuanya ada di Wonosobo nih? Tidak semua ada di Wonosobo karena drivernya sebagian ada yang di Jogja, ada yang di Magelang, bahkan ada yang di Semarang juga. Tapi mereka tergabung di garasi? Tergabung untuk komunikasi, ada yang tergabung. Gitu. Dari 1.000 anggota yang ada di garasi ini, ada berapa komunitas sih? Kalau untuk Wonosobo sendiri itu ada sekitar 13 kalau nggak salah ya Pak Iman ya. Sekitar 13 komunitas. Makanya kita sepakat untuk membentuk satu wadah yang legal. Secara hukum legal, jadi untuk naungan semua driver. Jadi suatu saat ada informasi dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak terkait untuk ojol, kita bisa sampaikan ke satu wadah dan mereka sebarluaskan ke komunitas masing-masing. Dari 12 atau 13 komunitas itu apa aja? Itu sekitar ada, kalau semuanya enggak terlalu sih, ada Caangon, ada WDOB, ada dari KAR juga, ada SA, Wirawasiso, dan kalau untuk yang lain sih kurang kecil-kecil namanya ya. Tapi itu berdasarkan lokasi ya biasanya. Ya, sesuai lokasi. Kalau di Wonosobo itu awalnya dari lokasi. Yeah. Lokasi area selatan, area timur, area utara juga ada, dan area tengah gitu. Kenapa sih akhirnya Mas Iman kok terus memutuskan untuk membentuk garasi ini? Mungkin maju dikit Mas Iman. Awal mula kita bentuk garasi karena ingin menyatukan visi misinya di Wonosobo untuk di ojek online, karena kita kan dulu satu, beberapa akhirnya pecah jadi komunitas-komunitas. Terus intinya ada berbagai masalah di ojek online,
di antar komunitas ada sedikit permasalahan, beda pendapat, miskomunikasi. Lah tujuan kita adalah menyatukan semua komunitas di Wonosobo untuk ayo bareng-bareng supaya ojek online Wonosobo bisa tambah maju lagi. Itu pernah kita juga menyampaikan ke Pak Bupati kemarin untuk kalau bisa di Wonosobo itu ada perda untuk penggunaan alat transportasi umum. Jadi tidak hanya untuk ojek online saja. Istilahnya nanti bisa dijadikan perda tiap hari apa monggo, setiap misalkan di luar kota kan ada, di Kabupaten Semarang itu tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat untuk ASN itu menggunakan alat transportasi umum berangkat dan pulang kantor. Oh, ini sasarannya ASN. Ya. Supaya kan otomatis nanti akan mendongkrak perekonomian Wonosobo, dalam arti mendongkrak perekonomian karena mereka kan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Entah itu mereka mau ngangkot atau mau naik delman atau mau order ojek online, silahkan. Jadi kita pengennya untuk pemerintah agar bisa mengesahkan perda untuk tiap hari apalah, terserah di pemerintahan daerah nanti menggunakan alat transportasi umum untuk mendongkrak perekonomian Wonosobo. Oke, ini menarik, ini sudah langsung mendalam banget. Ada usulan perda gitu kan? Sudah diusulkan kapan? Sudah diusulkan sudah ada 1 tahun yang lalu ya. Sudah ada 1 tahun yang lalu. Kita ngobrol, kita ketemu dengan beliau Bapak Bupati Pak Afif, kita ngobrol, kita sampaikan, Pak Afif apresiasi, ditampung langsung ditulis di catatan, tapi ini belum ada. Ya, ini lagi kita tunggu untuk ini kapan nih mau bisa dijadikan realisasikan ya. Karena itu untuk teman-teman driver tidak hanya di ojek online tapi driver angkutan umum juga, karena kita pinginnya untuk alat transportasi umum. Oke, nah Mas, kalau sekarang berarti bagaimana sih cara masuk di garasi? Untuk garasi sendiri itu sebenarnya umum Pak, umum untuk semua driver. Siapapun yang ingin gabung itu dari ojek online khususnya, itu dipersilahkan untuk bergabung gitu loh. Dan kami juga tidak memaksa untuk semua. Intinya di dalam garasi itu satu, kita ingin menjalin silaturahmi untuk semua driver yang ada di Wonosobo gitu. Jadi monggo untuk semua driver yang ada di Wonosobo untuk satu informasi khususnya dipersilahkan untuk bergabung. Oh gitu. Nah Mas Fajar, kondisi sekarang kehidupan driver di jalanan itu seperti apa? Kalau dulu kita tahu ya driver apapun ojek online ini idola banget lah sekian tahun yang lalu kan. Ibaratnya nyari uang itu gampang banget. Nah sekarang seperti apa? Sekarang cenderung pendapatan lebih menurun, jauh lebih menurun. Karena yang jelas kan kalau dulu yang pernah saya alami dulu kan hanya ada Grab, jadi mendominasi di situ Grab. Sekarang kan sudah ada Gojek, ada Maxim, sementara pengguna cenderung tidak meningkat, tapi drivernya stuck. Kalau penggunanya stuck. Kalau driver kan meningkatnya cepat terus ya. Contoh kayak yang terakhir aja ini mungkin sudah ada 1.000 mungkin kalau yang driver yang dari Maxim itu, karena memang di Maxim kan setahu saya kemarin tidak ada pembatasan untuk menjadi driver. Oh gitu. Kalau sekarang berarti terbanyak dari anggota garasi itu dari apa? Aplikator mana? Kalau yang terbanyak sebenarnya hampir sama. Cuma kan gini, kalau sebenarnya di garasi itu kita terbuka untuk siapapun. Tapi yang tidak mau ikut juga tidak apa-apa. Cuma nanti mereka akhirnya mungkin akan merasakan manfaatnya garasi siapa. Gitu loh. Karena kita kan mau nggak mau sebagai yang legal, kita kan berurusan dengan birokrasi, dan nantinya kita harapkan dari pemerintah juga apapun bentuknya
pengumuman atau bantuan atau apapun lewatnya nanti garasi. Oh, Nah, kita baru melangkah ke situ. Kalau kemarin ya kita kilas balik kemarin di 2 minggu yang lalu aksi-aksi bersama antara mahasiswa dan ojol. Ya. Di mana peran garasi sebetulnya? Peran garasi kemarin kan ada mau demo ya, mau demo. Cuma memang dari pengurus garasi kita menyarankan lah silahkan untuk mengungkapkan, tapi jangan anarkis. Ya yang kita tonjolkan itu, karena kita nggak mungkin untuk mereka tidak menyuarakan suara mereka, nggak mungkin, karena dimanapun kan seperti itu. Antisipasinya kita yang penting jangan anarkis, silahkan kita ada etika dan sebagainya gitu, seperti itu. Yang alhamdulillah kemarin juga di Wonosobo kan kondusif. Kalau kita melihat bahwa di Wonosobo itu keanggotaan garasi itu mencapai 1000-an ya Mas. Mas Dika kemarin kenapa di aksi hanya beberapa orang Mas? Ya karena ada salah satu kelompok yang tidak ikut bergabung. Sedangkan untuk demo kemarin itu hanya sebagian kebetulan tidak ikut garasi yang demo itu. Jadi sebagian juga dimasukin mahasiswa. Ya. Dia punya kepentingan, mungkin kepentingan lain. Nah ini yang tidak diharapkan oleh garasi begini. Jadi kalau bisa orang-orang yang demo juga harus masuk di garasi, seharusnya begitu. Tapi mungkin perbedaan itu yang akhirnya ingin berdiri sendiri. Nah itu yang PR buat garasi untuk bisa merangkul Teman-teman yang belum masuk ya. Ya. Tapi apa yang disampaikan teman-teman kemarin bagi garasi sendiri seperti apa? Untuk garasi kemarin karena di situ tidak ada menurut pandangan saya itu kemarin tetap tidak ada tidak ada yang kena di situ karena memang tuntutannya driver sama mahasiswa kan berbeda. Iya gitu. Itu yang amat sangat disayangkan di situ. Untuk dari garasi kalau bisa ya yang mahasiswa tuntutannya apa itu. Sedangkan yang garasi kemarin kan sempat ya menyentuh masalah ojol yang meninggal, tapi kan banyak yang sebetulnya di demo ini kan anggota dewan yang masing-masing itu memang duduk di di bangku dewan, kayak misalkan yang dituntut kayak pajak terus untuk masalah tarif untuk ojol kan tidak disinggung di situ gitu. Tepat nggak ketika misalnya seperti ini aksi ojol kemarin ini kan mereka memprotes regulasi yang dari pusat gitu loh. Kemudian dilakukan di daerah gitu. Menurut Mas Fajar sendiri? Kalau menurut saya kurang pas itu, bukan nggak pas tapi kurang pas. Karena secara jujur kita ya, kadang suara dari daerah itu tidak sampai di pusat. Ya, jadi di daerah mau segencar apapun itu pusat nggak akan tahu itu loh. Nah mungkin kalau di daerah lain di demo dengan anarkis biar ada perhatian dari pusat gitu loh. Mungkin salah satunya seperti itu. Tapi kalau Wonosobo bisa kondusif seperti kemarin, ya semoga bisa didengar, disampaikan ke atas dan ditindaklanjuti. Tapi kan kita tahulah apapun nggak akan sampai atas itu. Sampai atas pun ya mungkin angin lalu aja sih. Gitu. Karena ini merupakan merupakan kebijakan dari pusat bukan daerah ini kan. Betul. DPR di Wonosobo pun juga nggak bisa merubah aturan karena mereka palingnya bisa mungkin kayak disampaikan Mas Iman tadi, bagaimana bupati itu membuat sebuah regulasi baik itu mungkin perbu atau apa dalam 1 bulan tiap hari apa ASN itu menggunakan angkutan umum itu barangkali baru bisa seperti itu ya. Tapi kalau merubah tarif terus regulasi sulit. Karena jangankan dari daerah ya, dari pusat pun kan mereka pasti koordinasi dengan aplikator. Nah itu terjadi debat dan itu mungkin butuh waktu yang lama gitu loh.
Jadi kalau dari Wonosobo sendiri saya kira nggak bisa. Paling ya kita ngikuti yang dari atas, terus yang di daerah yang membuat peraturan-peraturan yang bisa meningkatkan taraf hidup ojol gitu. Ya, itu yang lebih urgent di situ ya. Tadi dengan Pak Fahmi juga kita menyampaikan dan suatu saat akan dibuatkan nanti dari pariwisata pakainya teman-teman ini dulu. Jadi kan karena katanya mau ada jalur ke atas itu yang tadinya mobil besar boleh masuk, nantinya nggak boleh masuk. Gitu. Jadi mau nggak mau pakai mobil kecil. Itu hasil pembicaraan dengan Kepala Dinas Pariwisata. Fahmi itu ya. Ya. Oh gitu. Nah Mas Alek yang paling motor toh. Ya. Kalau yang lain kan mobil gitu kan. Dalam satu hari biasanya pendapatan berapa sih kondisi sekarang? Kalau saya pribadi sendiri ya memang akun saya kurang bagus ya. Itu sekitar 3 atau 4 itu pun nggak mesti. Kadang bisa zong sampai sore. 3, 4 orderan. Trip. Orderan. Iya. Itu pun nggak mesti. Kemarin zong ya. Kemarin zong sampai sore sampai pulang itu nggak. Kenapa bisa Mas? Bisa nyantolan tuh. Itu kebijakan dari aplikasi, nggak tahu sistemnya seperti apa. Intinya kalau akun itu kan nggak semua sama, nggak semua stabil. Jadi ya ada yang gacor, ada yang enggak. Kalau punya saya sendiri sih jalannya melandai sih, nggak bisa naik lebih besar. Intinya kalau dari saya pribadi itu kadang 3-4 lah sehari gitu. 3-4 trip orderan itu dalam satu hari kira-kira berapa pendapatan? Ya paling sekitar 30-an lah, mungkin 30 berapa. Ya sekitar segitu. Sekitar itu ya. Mas Alek udah berapa lama jadi driver? Kalau saya sudah sekitar 6 tahunan. Udah lama ya. Berarti sempat ngalami manisnya driver ojek. Sempat ngalamin gacor-gacornya orderan. Biasanya mandek orderannya gitu ya. Malah pas tarif masih 4.000. Masih 4.000. 4.000 tapi kan nyantol terus gitu kan. Karena driver masih sedikit. Ya dan adanya cuma Grab ya. Saya 2018 saya. Mas Fajar dapat mobil kan? Ya dulu dulu bike. Oh baik, terus pindah ke mobil gitu ya. Itu dulu tarif 4.000 malah kita bisa dapat lebih banyak gitu. Karena memang ke awal-awal dulu kan paling cuma 20 driver lah ya Om. Iya. Dari 20 cuma 20 driver. Kalau sekarang kan sudah ratusan kan. Ya. Tapi kan gini Mas, saya sering kali ngobrol ya dengan teman-teman driver itu dalam satu hari bisa kok lebih dari 5 trip gitu kan. Lebih bisa. Yeah. Makanya itu yang tadi saya bilang nggak semua akun itu sama gitu loh. Kadang ada yang memang gacor banget. Gacor itu kenapa? Gacor itu, makanya itu mungkin terlepas dari rezeki ya. Kita melihat itu. Mungkin seperti itu dari konsisten mulai on beat sampai selesai, mungkin mereka kan kadang konsisten. Kalau saya pribadi kan nggak bisa konsisten waktunya mulai jam berapa terus pulang jam berapa, itu kan nggak bisa dipastikan. Karena memang harus cari yang lain lah. Kalau ngandelin di hotel juga nggak nutup juga gitu. Kapan jenengan mengalami penurunan pendapatan? Sejak corona. Sejak corona. COVID, ya, sejak COVID itu udah mulai kerasa, mulai sepi gitu. Tapi kan sepi penumpang lebih banyak ke food. Ke food. Iya, tapi pendapatan lebih menurun Kak, memang. Oh kalau food? Iya juga sama ikut menurun. Menurun juga. Oh gitu. Nah Mas Dika, dari keanggotaan ini ada yang kayak double sih? Misalnya kayak Mas Alek di Grab. Ada. Untuk keanggotaan biasanya kan dari Grab gitu. Itu ada yang pakai Gojek, ada yang pakai Maxim. Ya itu semua memang bisa begitu, bisa pakai satu double akun ya, itu bisa, gitu ya. Bisa. Dan itu bisa dibenarkan ya? Bisa. Aplikator juga tidak melarang. Diperbolehkan dari aplikator karena memang aplikator itu tidak bisa mensuspend atau mem-PM jika tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan, misalkan driver itu contohnya pelecehan seksual. Untuk sementara ini kan memang yang lagi sering kan sama Grab sama Gojek kan pelecehan terhadap penumpang perempuan ya. Betul. Kan nggak ada pelecehan penumpang laki-laki itu kan. Iya, betul.
Mungkin drivernya ada ceweknya mungkin bisa terjadi gitu kan. Atau jajan penumpangnya yang minta tuh. Penumpangnya juga mau gitu. Tapi belum pernah ada ya kejadian itu di Wonosobo atau sudah ada? Untuk sementara ini belum ada. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Ya, belum ada. Nah, Mas Imam pernah jadi Maxim driver ya? Atau sebelumnya di Grab? Saya di Grab dari 2018 di Grab. Kemarin sempat ngurusi Maxim sebentar. Oh gitu, tapi pernah double akun ya? Pernah. Double akun, saya double akun. Tapi untuk on saya paling Grab. Oh gitu. Kalau untuk on selalu Grab. Dari sudut pandang ini driver nih lebih enak mana dari masing-masing aplikator itu? Kalau menurut saya lebih enak Grab. Kenapa Karena memang Grab itu menurut saya itu memang safety dan simple. Kita misalkan order gitu sudah titik sudah jelas. Satu titik penjemputan dan titik penurunan jelas. Yang kedua di situ ada asuransi buat customer maupun driver. Sama diminum. Silakan. Ya. Diminum langsung. Itu yang sangat penting di situ. Untuk layanan di ojek online. Itu yang utama adalah safety untuk penumpang. Terus yang kedua memang misalkan ada barang tertinggal itu nanti kalau kita laporan ke kantor di pusat bantuan itu nanti bisa akun driver tersebut di suspend. Jadi sebelum barang itu dikembalikan, kalau tertinggal di mobil itu sebelum dikembalikan akun tetap mati secara otomatis. Sebentar Mas, kalau misalnya Mas Dika bawa mobil nih, terus ada penumpang, barangnya ketinggalan, itu langsung laporan aja di. Oh drivernya langsung laporan ke ini? Yang laporan customer. Ya, customer laporan ke pusat bantuan di Grab itu ada pusat bantuan, laporan aja barang tertinggal gitu, otomatis itu driver langsung ke suspend. Berarti nggak bisa dipakai ya aplikasinya? Nggak bisa dipakai. Pernah nggak terjadi kayak gitu? Pernah bahkan sering. Customer ada barang tertinggal gitu, langsung laporan pusat bantuan, langsung akun driver tersebut langsung mati otomatis. Nomor pusat bantuannya berapa? Biar mungkin tahu. Di sini pusat bantuannya itu di aplikasi. Pakai aplikasi. Kalau harus pakai harus online. Oh gitu. Ya, harus online. Kalau online di sini ada pusat bantuan, itu nanti di situ dipencet aja ada pusat bantuan, bisa laporan di situ bahwa ada barang tertinggal. Ya. Gitu ya. Oh gitu ya. Nah, Mas, seberapa parah atau berapa tinggi risiko? Kita tahu lah di lapangan, baik itu mungkin yang sepeda motor maupun yang mobil, ini kan profesi driver ini sangat-sangat riskan ya. Kalau Mas Imam sendiri Mas, paling malam jam berapa narik? Dulu saya pernah paling malam itu sampai dari itu trip terjauh. Trip terjauh saya itu sampai Sidaraja Cilacap. Sidaraja Cilacap. Kayak gitu diberlakukan gimana Mas? Sesuai aplikasi ini atau nego offline? Sesuai aplikasi. Itu tahun 2019-an. Saya berangkat dari sini sekitar jam 8 sampai rumah kembali jam 5 pagi. Oh gitu. Kalau mobil Mas Fajar itu paling malam itu bisa jam berapa sih? Kalau saya biasanya paling malam jam 11. Jam 11. Ya, karena kalau jam 12 ke atas berarti sudah pagi. Berarti kan nggak ada yang paling malam. Iya, berarti memang sebelum 23.59 ya. Cerdas sih. Gitu kalau sudah kosong 0001 itu berarti ya? dini hari. Itu berarti paling sampai jam segitu. Itu guyonan bapak-bapak banget kuwi. Iya. Ben mas panen. Terus Mas, jenengan penumpang paling jauh di mana? Sampai Kulon Progo. Kulon Progo. Sampai. Lah itu sebaliknya kosong dong Mas? Atau nyantol? Kosong. Kadang ya pernah nyangkut juga tapi di area Temanggung udah dekat food. Oh gitu. Iya. Lebih enak bawa penumpang atau bawa food? Sebenarnya enak bawa penumpang. Waktunya lebih simpel. Karena penumpang kan nggak harus nunggu
Masak. Betul. Pesanan tinggal jemput, naik langsung berangkat, turunin udah selesai gitu loh. Kalau food kan kita harus menunggu kalau restonya nggak ready kan kita nunggu mereka bikin, mereka menyiapkan. Tapi kalau sekarang kan udah ada resto pilihan, jadi sampai situ makanan udah ready ya. Bawa, ya. Oh gitu. Berkaitan dengan itu Mas, pesanan food yang selama ini kita sering dengar ada fake order gitu kan. Ya. Pernah alami? Pernah Pak. Pernah dapat orderan ke daerah Telaga Menjer, wisata Telaga Menjer. Dan itu dihubungi juga orangnya nggak nyambung, ditelepon juga nggak diangkat. Akhirnya mau nggak mau ya kita laporkan ke order fiktif gitu. Terus kalau gitu gimana? Kalau Grab? Kalau dari Grab sendiri itu ada kompensasi, dikembalikan. Jadi biaya pesanan sama ongkosnya driver itu dikembalikan. Makanan itu kemana? Makanan itu kita berikan ke panti asuhan dan minta dokumentasi, laporkan ke pusat bantuan. Langsung diklaim ya? Bisa ya? Jadi Terbesarnya dengan pernah alami fake order berapa? kalau saya yang paling besar ya paling hanya 90-an lah. 90.000 ya? Oh gitu. Kalau food itu banyak di sepeda motor ya? Iya. Mobil pernah nggak sih Mas Dika fake order? Di food juga ada. Oh, sama. Mobil ada sama juga food? ada food. Cuma untuk food itu nominalnya sekitar 200 ke atas itu baru Pakai bisa mobil. pakai mobil ya. Kalau di bawah itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Pernah jenengan dapatkan food? Food pernah. Misalnya nasi goreng senilai 200.000 kayak gitu ya? Pernah. Saya pernah bawa itu 300 sekian gitu. Ada berapa bungkus itu? Sekitar 50-an. Oh gitu. Mas kalau fake order itu kebanyakan kan motor selama ini ya? Iya. Mobil pernah nggak? Ada. Mobil juga Apa Mas ada. pengalaman jenengan? Untuk gitu kadang biasanya orderan fiktif itu biasanya sudah misalkan penjemputan di alur sampai nanti turunnya di Kalenget gitu, sampai di situ kadang nggak ada orangnya, ditunggu-tunggu ditelepon nggak bisa. Itu kita di situ juga bisa pakai pusat bantuan bahwasanya ini orderan, laporan aja ini orderan fiktif. Nanti biasanya akan diganti nominal gitu ya. dari anunya ya. Dari Grab. aplikatornya Grab Ya, ya? dari aplikator Nah, Grab. Mas Iman, biasanya begini, di jalan banyak ya, apalagi sekarang driver motor itu kan banyak banget. Potensi terjadinya kecelakaan itu kan mesti ada ya. Pernah nggak terjadi kecelakaan, terus seperti apa faktor safety-nya bagi para pengemudi? Syukur-syukur bisa gini, pas kosong ya, pas dia sendirian. Karena bisa jadi juga pas lagi bawa penumpang tuh, nah faktor safety-nya seperti apa? Nah, SOP di ojol itu kan harus pakai yang pertama kan atribut helm, terus kaos tangan, terus benernya kan safety riding, sepatu itu wajib. Bahkan di aplikasi kayak Grab, kayak Gojek itu driver yang pakai sendal jepit itu nak kita tega itu difoto dilaporkan bisa kesuspend. Itu kalau misalnya customernya protes ya kok pakai sandal jepit itu bisa sebenarnya ya? Bisa. Termasuk jaket. Iya, Termasuk jaket, atribut ya, iya. betul. Nah, Iya. itu utama. Karena kan saya juga berkali-kali naik ya, saya nggak sebut merek, drivernya nggak pakai nggak pakai atribut. Ketika saya tanya, kebetulan saya kenal ya, nggak enak ada konsol TV. Kenapa nggak pakai ini apa namanya? Nggak pakai atribut. Ya, saya kan nyambi opang. Nah Oh, ini iya. loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya saya di pangkalan itu pakai atribut kan nggak enak. Ya, Seperti itu Mas. Tapi kalau Wonosobo beberapa pangkalan sudah mulai mereka welcome ke ojol. Mereka juga beberapa anggotanya juga ada yang sudah punya akun. Sudah banyak yang punya akun. Kalau sekarang tidak seperti Beberapa tahun yang lalu ya. 2018, 2019 lah. Geger itu ya. Iya, betul. Pakai atribut pun dibalik. Iya. Ya, itu tetap kita waktu 2018 pun kita tetap pakai atribut tapi kan dibalik. Tapi paling enggak kan untuk safety riding kan, nah yang tak harapkan kan tetap pakai sepatu. Karena itu misalkan kita jatuh pun kan enggak terlalu fatal kalau sepatu. Iya. Sepatu sama kaos tangan lah, sarung tangan.
Bicara masalah opang dan ojol, saya ingat tadi Mas Fajar itu beberapa tahun lalu kan agak gegeran toh, 2018 gitu. Penerimaan opang itu bisa sikap opang bisa menerima ojol itu mulai kapan sebetulnya? Itu mungkin mulai sekitar 2000 berapa gitu, itu sudah mulai sedikit-sedikit ada opang yang masuk. Ada nggak sekarang zona merah misalnya di kawasan Pasar Induk nih? Ya. Nggak boleh ngambil penumpang di situ. Ada. Oh gitu. Merah. Kita tetap menghormati mereka. Jadi kayak di pasar, terminal itu memang itu zona merah. Jadi kita harapkan untuk teman-teman nggak ngambil di daerah situ. Tapi kalau ngantar nggak masalah. Oh, ngantar nggak apa-apa. Nggak masalah. Cuman kan gini Mas Fajar. Misalnya di terminal nih atau di pasar, dia punya aplikasi, terus nyantol. Solusinya gimana? Harus geser titiknya. Umpamanya orangnya di dalam terminal, kita menyarankan keluar. Di depan kan mungkin ada Alfamart atau Indomaret ke situ. Gitu. Ada etika ya, teman-teman ojek pangkalan yang ada di daerah itu ya. Oh gitu. Meskipun kadang teman-teman dari opang pun ada yang ikut ojol. Kalau sekarang sih ya emang kayak gitu toh. Artinya sudah mulai bisa menerima keberadaan ojol sebagai alternatif ojek yang diminati masyarakat gitu kan. Ya karena mau nggak mau kan perkembangan zaman seperti itu. Ya tuntutan pasar kan seperti itu juga. Kalau kita flashback ke belakang, dulu cuma adanya andong tukar. Ya kan belum ada ojek pangkalan. Ojek pangkalan pun seperti itu, mereka ngurangi rezekinya tukar, akhirnya tukar mulai tersisih, ya kan seperti itu. Mungkin nantinya juga kayak ojol ini mungkin kalau nanti perkembangan zaman ada muda yang lain, ya kan? Ada muda yang lain, ya itu hukum alam seperti itu ya. Harus mengikuti. Mas, kalau terjadi kecelakaan, nah ini faktor safety-nya perlindungan, proteksi bagi driver seperti apa? Mungkin asuransi tadi disampaikan atau seperti apa? Paling enggak dia satu posisi online, paling enggak posisi lagi bekerja, lagi on, itu semua bisa diklaim, bisa diklaimkan di reimbursement, namanya di reimbursement. Istilahnya kita misal terjadi laka lantas, kita laporan, nanti ada kwitansi dari rumah sakit, ada rekam medisnya, nah itu nanti yang diajukan ke aplikator dan ada bukti online-nya. Online gitu. Ya. Nah, itu wajib. Itu pas lagi online ya. Ya. Sementara tadi kita bahas bahwa satu driver itu bisa punya 2-3 akun. Itu yang bisa klaim yang mana? Yang lagi digunakan atau bisa misalnya begini, Mas Alex Grab ya, Grab. Kemudian dia juga punya Gojek. Tiba-tiba terjadi sesuatu gitu, bisa nggak klaim dua-duanya? Tidak bisa. Nggak bisa. Oh, batu. Karena yang dipakai itu kan riwayat yang saat itu sedang mendapatkan trip gitu loh. Orderan. Jadi kalau umpamanya kita terjadi laka dan kita sedang membawa penumpang dari Gojek, ya yang bisa klaim ya dari Gojeknya ya. Grabnya kan di sana terdeteksi nggak mendapatkan orderan. Oh iya. Pernah nggak Mas di Wonosobo kayak gitu? Pernah. Yang saya pernah. Mereka sendiri atau bawa penumpang? Itu habis nganter. Habis kosong ya. Kosong. Kalau yang pas mereka memboncengkan ada nggak? Ada. Terus perlindungan ke ini customernya? Semua komplit. di cover. Iya, di cover semua. Oh gitu. Berapa Mas coverage untuk asuransinya nih? Nah, dulu yang tertinggi itu 25 juta. 25 juta. Itu baik untuk customer dan driver. Ya. Oh gitu. Tapi yang kita harapkan jangan dipakai. Ojo wong kita yo golek nafkah keluarga gitu kan. Ya, Bila tadi kita sampaikan proteksi itu diambilkan dari mana? Setahu saya dari potongan driver yang dipotong. Nah, dulu kan potongan 20%. Itu cuma ada potongan 20%. Nah, di aplikasi Grab ya, di aplikasi Grab kan driver kepotong 20%. Sedangkan berjalannya waktu ke sini kan ada biaya pemesanan lah, itu saya kurang paham karena setiap pertanyaan untuk biaya pemesanan dan biaya lain-lain di
di luar potongan driver yang 20%, itu pihak aplikator pun tetap nggak bisa jawab, dalam arti nggak bisa jawab, jawabannya tetap ngambang. Oh gitu. Nah, ini kita udah makin tertarik nih. Ada potongan, ada biaya apa namanya? Pemesanan. Biaya pemesanan. Komponen-komponen yang harus ditanggung konsumen itu apa aja sebetulnya? Kalau konsumen kan biaya, setahu saya biaya pemesanan itu masuk ke konsumen. Itu berapa persen dari biaya tarifnya? Itu per orderan tergantung akun customer sering digunakan atau enggak. Kalau Itu saya beda. tidak pernah pakai ataupun jarang, itu Nah, lebih mahal. Ya, untuk bag biasanya 3.000 sampai 2.000 sampai 3.000 untuk bag. Nah, untuk car sekitar 5.000 ya. Biaya Tidak. plafonnya 4.000. 4.000. Ada ini nggak sih? Ada misalnya antar aplikator beda-beda. Beda-beda. Oh gitu ya. Beda-beda. Paling kecil untuk ininya biaya pemesanan baru itu dari mana? Aplikator mana? Mas kan Nah, pernah potongan ke driver paling kecil di Maxim. di Maxim. Tapi Maxim juga tarifnya paling murah tuh. Iya, karena potongannya kan kecil. Oh. Nah, kalau di Grab ataupun di Gojek nih, Ya. baik car maupun baik, potongan itu langsung atau gimana? Lewat saldo. Kalau di Grab langsung. Ah. Langsung. Mas harusnya dulu ya. Ya. Berapa minimal? Minimal saldo 50.000. Tapi kalau mobil 50.000 kan Sama. Grabnya habis toh. Ya, Oh, terus? cuma rata-rata sama lah 50.000 minimal. Tapi rata-rata ya teman-teman nyaldo 500 rata-rata. Itu habis berapa kalau 500? Kalau 500 itu tergantung kita jarak dapat sih. jaraknya. Jarak. Kalau kita Average dapatnya, deh, kita ya, nggak ada long trip gitu loh. kalau nggak ada long trip paling ya 500 itu 3 hari. 3 hari ya. Nak? Iya. Betul. Mas Fajar enak mana? Terima cash atau terima pakai aplikasi? Aku bayar pakai Dana apa kan oke? OVO, Bagi pakai driver. OVO. Saya OVO. pribadi cenderung lebih suka cash. Karena kalau tarif 14.500 kalau kita pakai cash itu rata-rata bayarnya 15.000. 15.000. Ah. Tapi kita aplikasi Yo 14.500 gitu kan. 14.500 gitu loh. Jadi lagian kalau nerima uang itu lebih puas gitu daripada kita kayaknya nggak ngapa-ngapain kalau di aplikasi ada. Gitu. Kayak gaib aja. Gitu. Itu gaib. Mas Alek diminum belum Mas? Ya. Nah, kalau misalnya gini, kecelakaan tadi, lama nggak prosesnya? 2 minggu. Yang pernah saya alami 2 minggu cair. Mas Imam pernah kecelakaan? Belum, saya nggak pingin. Enggak, artinya nanya pernah alami kan? Ya, Artinya pernah ngurus. gitu. Pernah ngurus. Rumah sakitnya Mas. Nah, rumah sakitnya misal di Wonosobo nih, kan Ya. ada RSU, PKU sama RSI gitu kan. Rumah sakitnya seperti apa yang ada Kalau mitra nggak? Nah, di Wonosobo belum ada mitranya. Oh gitu. Nah, dulu yang tak urus saya di RSI. Di RSI itu dikirim, kita ngirim untuk kwitansi reimbursementnya itu tetap kwitansi asli dari rumah sakit. Oh gitu. Ya, Berarti sesuai pembayarannya ya. sesuai pembayaran. Kalau rumah sakit mitranya ada nggak? Nah, di Jogja, di Purwokerto ada. Misalnya kecelakaan di Wonosobo nih, Ya. terus dibawa ke Purwokerto, di Jogja, kayak gitu tuh kayak ambulan dan lain-lain tanggungan siapa? Aplikator. Aplikator. Aplikator Tapi semua. ini pasien nalangin dulu ya? Ya. Atau gimana? Oh enggak. Nah, pakai masuk rumah sakit terkanan langsung free. Oh gitu ya? Free. Cuman kan Wonosobo nggak ada Mas. Ya, Iya kan? makanya itu Wonosobo Wonosobo nggak ada gitu kan? Ya. Ya, kalau nggak ada berarti harus nalangi sendiri. Iya, itu kalau ada ya. Iya. Ya kita nah berarti di situ proteksi. Ada yang ikut BPJS ketenagakerjaan nggak nih teman-teman ojol? Kalau saya pribadi belum kalau yang untuk Ojika? Saya ikut BPJS Ketenagakerjaan. Ya banyak lah ada ya beberapa sebagian Grabcar itu ada yang ikut BPJS Ketenagakerjaan. Kalau Mas Alek, Belum. Mas, motor itu banyak banget loh ya. Iya. Motor itu banyak banget dan angka kecelakaannya lebih tinggi daripada mobil kan. Betul. Ada nggak nih pengurus nih upaya untuk sosialisasi apa BPJS ketenagakerjaan, proteksi kan? Proteksi betul. Kalau upaya itu ya saat ini sedang mulai kita upayakan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan
BPJS itu ketenaga kerjaan. Cuman kan ini lagi tahap berjalan mau mulai, jadi untuk hasilnya kan kita belum mendapatkan gitu Pak. Mungkin nanti Pak Fajar yang tahu jalannya kemana, nanti kita minta bimbingan beliau. Oke, kan penasehat itu kan bisa menasehati itu. Menasehati. Yang jelas mau dilaksanakan apa enggak silakan. Yang jelas gini, kita sih nggak pengen pakai, tapi yang namanya di jalan proteksi itu kan wajib kita harus miliki. Siapa tahu suatu saat kita menggunakan gitu. Tapi amit-amit jangan sampai lah. Gitu. Tapi kan kalau kita sudah punya proteksi minimal ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ada nih pegangan misalnya seperti itu. Nah, harapan ke depan bagi teman-teman ojol ini seperti apa? Mungkin bagi Pemda tadi kan ada apa? Ada keinginan. Nih Bupati bikin aturan nih atau Perda atau Perbu yang mengatakan oke lah dalam 1 bulan tiap hari apa ASN itu menggunakan angkutan umum. Syukur-syukur menggunakan ojol semua lah kayak gitu kan. Nah, harapan-harapan bagaimana teman-teman ini misalnya pendekatan secara birokrasi ke beberapa stakeholder, ke dinas perhubungan yang dekat-dekat kan, dinas perhubungan, Satlantas dan lain-lain itu Mas. Monggo Mas Dika mungkin. Untuk saya paling harapannya online di Wonosobo 1 tambah maju 1. Terus yang kedua mungkin untuk sementara ini kan memang banyak banyak ada 3 aplikator, sedangkan daerah itu kan Wonosobo terlalu kecil. Kalau banyak aplikator otomatis penumpangnya juga kue pasarnya berkurang gitu kan. Oke. Pasarnya berkurang. Tapi kan nggak bisa dong Mas membatasi itu. Iya, makanya itu tadi kembali lagi Perda itu tadi. Perda untuk di sub sendiri kan dari perhubungan itu kan ada yang namanya batas bawah untuk aplikator itu kan semua ada. Nah, kalau enggak salah ini ada salah satu aplikasi yang masih di bawah standar. Berapa? Batas bawahnya paling rendah berapa sih? Kalau enggak salah berapa, Ron? 12.800. Itu mobil ya? Mobil. Tapi kalau motor? Jadi gini, di Pergub sendiri kan, saya sudah, tapi tidak kenal ya. Jadi ada Pergub. Nah, Pergub sendiri kan Pergub atau Perbub? Pergub. Gubernur. Peraturan Gubernur Jawa Tengah ada tahun 2023. Itu membahas tentang tarif layanan transportasi online khususnya KAR itu jarak terdekat 1 sampai 3 kilo itu 12.600. Maaf, 12.600 itu jarak terdekat dari 1 sampai 3 kilo. Nah, setelah 3 kilo itu tarif jarak terdekatnya tarif jarak jauhnya per kilonya dihitung minimal 4.800 per kilo. Ya. Oke. Makanya itu sehingga itu untuk driver. Nah, ya ternyata terjadi di lapangan yang di sini itu masih ada aja aplikasi yang memang menyalahi Pergub ini. Bahkan menyalahi Permenhub. Peraturan Menteri Perhubungan juga disalahi. Gitu. Kalau Permenhub berapa? Ada nggak batasan minimal? Kalau Permenhub itu dia tidak mengatur tarif, tapi mengatur keselamatan driver. Contohnya misalkan dari perekrutan driver, contoh kita berbicara mobil karena saya juga mobil, ya. Perekrutan mitra itu kan dibatasi dengan misalkan kendaraannya, tahunnya dan lain-lain. Sedangkan perekrutan salah satu aplikasi tahun tua pun bisa, sedangkan keselamatannya kan minim. Ya kan, mobil tua gitu misalkan kijangannya dipakai gitu kan, kijang kapsul kayak gitu bisa daftar ke aplikasi ini gitu kan. Nah, sedangkan Permenhub itu melarang. Jadi ada beberapa aplikasi yang memang menyalahi Pergub dan Permenhub. Nah, harapan kami sebenarnya ada pemerintah daerah yang memang merangkul kami, care gitu kan. Tahu permasalahan kami, dia tahu, dia turun. Dia juga membantu kami seperti apa gitu kan. Apakah nanti titik temu, titik tengahnya bisa sama-sama. Ya udah kita bareng-bareng biar aplikasi ini sama-sama enak gitu kan. Karena kami driver sendiri ya
sangat berpegang teguh dan berharap pada pemerintah daerah khususnya gitu kan. Kami pengen sejahtera kan. Iya dong. Kami punya masa depan gitu kan. Anak kami bakal sekolah di sini, cucu kami bakal sekolah sini, anak kami bakal membawa nama baik Wonosobo. Jadi Wonosobo harus maju. Kalau armada tertua itu berapa sih sebetulnya? Mas, namanya siapa sorry tadi? Saya Roni. Mas Roni. Mas, armada tertua itu tahun berapa sebetulnya? Kalau di Grab sendiri itu kurang lebih 8 tahun ya, maksimal. Maksimal. Jadi kalau sekarang 2025 betul. Itu 2017 ya? 2017. Lewat itu sudah nggak bisa. Nggak bisa daftar. Sementara ada juga yang ini masih bawa kijang kapsul. Kijang kapsul kan di bawah 2010 ya? Iya. Itu keselamatannya, apalagi Nun Sewu dengan luar biasa Wonosobo. Tracknya ya, jalurnya tahu sendiri ke Dieng, nanjak-nanjak gitu kan. Kalau memang armadanya yang tidak memadai ya, harapan kami ya tolonglah diperketat gitu. Kalau tadi ada aplikasi yang menyalahi Permenhub, ada aplikasi yang menyalahi Pergub, tolong segera gitu kan, bantu kami sama-sama biar menarik gitu, menarik biar sama-sama sejahtera bareng-bareng. Nah kalau dikatakan tadi ada yang menyalahi Pergub, sementara tarif itu kan regulasinya dari pusat. Kok bisa nih menyalahi Pergub punya power di sini? Kalau masalah itu saya kurang paham ya. Kalau masalah itu saya kurang paham. Yang pasti yang kami teliti itu memang aplikator punya kebijakannya masing-masing. Ya, baik hijau atau kuning gitu kan, atau apapun aplikasi daerah yang ada pun punya kebijakannya masing-masing. Tetapi ya itu di fakta di lapangan ya kadang-kadang menyalahi. Baik menyalahi dari Pergub ataupun Permenhub ataupun bahkan peraturan menteri lainnya. Contoh potongan saja saya udah banyak sekali kan pembahasan tentang potongan, bahkan ke demo kemarin pun kan ada beberapa walaupun bukan dari garasi ya, bukan dari perwakilan kami, dia berbicara tentang potongan gitu kan, ngomong potongan aplikasi yang tidak manusiawi. Oke. Oh iya, saya jadi ingat nih Mas Dika atau Mas Imam kemarin kita bincang-bincang tentang potongan ya. Ternyata potongan itu besar juga kalau misalnya ada double order. Itu seperti apa sih sebetulnya? Double order itu seperti apa? Terus besaran potongannya berapa gitu loh? Kalau double order itu biasanya di food. Di orderan food. Itu bisa double order. Nah, di aplikator atau orang-orang kantor biasanya kan ngomong itu orderan searah. Tapi pada prakteknya kan kadang orderannya tidak searah. Beda arah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk satu kali order di food jarak terdekat itu 7.200. Itu di Grab ya. Di Grab kan 7.200. Tapi kita dapat double order 2 titik pengantaran itu kita cuma dapat 10.200. Kalau satu order 7.200. Harusnya kalau ada 2 kan sekitar 14.400. Ya. Cuma dapatnya 10.200. Kalau kita dapat double order. Oke, terus yang 4.000? Nah, itu yang sering dipertanyakan. Padahal customer itu tetap bayar 12.000 per orderan. Karena saya pribadi kan kadang ya order. Saya kadang order itu bayarnya tetap 12.000, ongkos kirim 12.000. Tapi kenyataan driver biasanya ngechat, "Maaf Pak, ini saya dapat orderan double." Nggak pernah protes nih teman-teman ojol? Sering. Aplikator? Ya sering. Ke aplikator sering. Nah, selama ini mungkin ada nggak kantor cabang di sini? Di Wonosobo sudah nggak ada. Dulu kan kayaknya di Pahlawan. Ya. Oke. Terus sekarang sudah nggak ada. Nggak ada. Oh, gitu. Karena kan juga ini menyangkut kerugian juga kan. Iya betul. Artinya begini, ada sebuah sistem aturan yang memang sebetulnya justru tidak menguntungkan bagi teman-teman ojol yang harusnya 2 trip dia hanya dibayar satu setengah trip mungkin ya. Itu. Nah, apa yang ingin diharapkan ketika terjadi hal-hal seperti itu ke Pemda misalnya, bisa nggak ini Pemda nanti di mata teman-teman itu membantu apa gitu loh? Kalau saya malah cenderung gini, untuk Pemda karena mungkin kebijakan dari daerah ya itu dibantu untuk tarif disamakan. Karena seperti tadi Om Roni ada Pergub ya, tapi kan Pergub Gubernur tidak memperhatikan setelah dari pusat masuk ke Jawa Tengah,
Pergub nggak, bupati nggak, gubernur nggak tahu tarifnya berapa silahkan jalan. Nah, kalau dari pemerintah menyikapi harusnya ini masuk sekian dengan tarif sekian, berarti nggak boleh masuk, harus sekian disamakan. Nah, itu peran serta dari pemerintah. Jadi saya harapkan dari Wonosobo juga seperti itu. Apa yang ingin mau dilakukan ketika teman-teman punya keinginan penyamaan tarif ya. Minimal tarif bawah jangan terlalu beda jauh lah antara masing-masing aplikator seperti itu kan. Ya, tarif itu hampir disamakan ya. Kalau mungkin sama nggak bisa ya, hampir disamakan. Terus kedua potongan juga mungkin bisa disamakan. Sementara kan beda-beda ya antara Grab, Gojek, Maxim itu ya. Jangankan itu di Grab pun itu bisa berbeda. Maksudnya? Umpamane jenengan pesan dari sini ke alun-alun. Hari ini dengan tarif 12.000. Besok pesan lagi tarifnya sudah berbeda. Loh kok bisa? Terus yang marahnya beda itu apa Mas Fajar? Nah itu tergantung dari aktivitas akun. Nah, padahal saya jarang pakai akun hijau. aktivitas akun biasanya tergantung di situ. Makanya kan gini ya, kita kerasa banget ketika food ya. Ya, betul. Kita pesan food itu pesan di Mola Sewu kok ongkos kirimnya lumayan besar juga gitu. Pikir-pikir wah mendingan jalan sendiri aja gitu loh Mas. Ya kan? Apalagi pemesanan kita di studio nih. Sama warung depan sana kan deket gitu loh. Nah, kok tinggi banget gitu kan? Itu sekarang kalau dulu malah lebih murah dulu. Kalau dulu kita beli rokok ya Om dulu ya di supermarket gitu, di situ malah lebih murah karena ada promo. Jadi kebanyakan beli di situ lebih murah daripada beli di warung. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang sudah nggak ada. Oh gitu. Nah. Paket-paket hemat. Nah, ini kan paket-paket hemat. Itu bagi driver menguntungkan enggak sih? Merugikan. Kalau saya nggak pernah hidupin hematnya. Merugikannya di mana? Kita bicara dari sudut pandang konsumen. Senang dong, lebih murah gitu kan. Tapi bagi driver Mas. Tapi bagi driver tetap merugikan karena yang tarifnya tadi tarif reguler, jadi separuhnya. Misalkan dari sini ke Kertek itu 60.000, jadi airnya hanya 30.000. Padahal BBM sama ya? Iya, padahal BBM sama. Itu ada subsidi nggak untuk driver dari aplikator? Ada sih, karena di situ tetap ada promo. Cuma kan promonya hanya sedikit. Jadi memang nggak semuanya masuk ke promo itu nggak. Hanya subsidinya hanya sedikit. Untuk itu kasihan, untuk hemat sebetulnya, karena ya driver merasa keberatan sebetulnya. Tapi kembali lagi karena di situ ada beberapa aplikasi, mau tidak mau kan harus mengikuti kebijakan aplikator. Iya, betul. Nah, bisa nggak ketika paket hematnya itu dimatikan ke Mas Fajar itu? Sekarang bisa dimatiin, bisa aja dimatiin. Cuma ya itu nanti kalau dimatiin kita orderannya nggak nyantol ya? Nggak nyantol, iya. Dimatikannya di situ. Iya, gitu, betul. Sebenarnya gini, sebenarnya bisa tetap bisa. Asal ojol itu kompak semua. Yuk dimatiin semua hematnya. Masalahnya kan sulit. Sulit. Gitu, Kalau masalahnya itu. semua dimatiin semua kompak, terus kayak customer kok pesen hemat nggak ada yang nyantol, mau nggak mau mereka ke yang reguler. Iya. Sekarang kan jadi kebutuhan. Kebutuhan. Betul gitu kan. Itu kekompakannya itu yang memang susah. Nah, saya pengen tahu nih nanti sebelum closing. Pengalaman unik apa sih selama jadi ini driver ojol? Mungkin Mas Fajar dulu. Kalau unik ada dulu pernah dari mana itu jarak nggak jauh karena dia salah titik bayarnya sampai 200.000. Itu juga dia tetap bayar. Terus kejadian kemarin cuma dari sini ke depan paling 10 meter lah itu ada yang pesen kar. Naik kar 10 meter? Iya, paling situ. Laju niatnya apa gue? Ya nggak tahu sama bawa barang, cuma barangnya kagak banyak. itu 10 meter kan situ. Iya, maksudnya anehnya gini, dia kan juga
ada teman sama orang tuanya bawa motor. Kenapa nggak minta tolong itu ya? Nah, padahal barangnya dinaikkan motor itu juga cukup bisa. Iya. Nah, itu tarif kemarin ngasih 25.000. Kayak tak bikin nang film tok jebule ono tenan ya. Iya. Mas Imam? Kalau saya yang unik itu paling customer minta muter, dalam arti muter tidak sesuai jalur. Jadi muternya jauh. Itu pernah, terus nggak dibayar juga pernah. Maksudnya dibayar gimana? Customer turun Lupa mungkin ya. katanya mau ngambil uang iya, ternyata iya. bablas. Modus biasa. Rupanya di dalam gang gitu. Saya kira semua ojol pernah mengalami kayak gitulah, dibayar kurang, itu biasa. Biasa. Mas Dika, kalau saya pengalaman saya itu bawa customer itu dari Bandung. Dari Bandung itu minta jajan mie ongklok. Oke. Setelah mie ongklok selesai minta jajan lagi makan soto. Sampai soto itu hidup terus. Iya. Iya, memang 2 titik. Saya suruh nunggu kebetulan. Suruh nunggu 2 titik. Ternyata setelah mau masuk itu depan mobil saya itu mobilnya sama. Salah satu customer itu salah masuk ke mobil depannya. Taunya mau masuk, maaf salah. Akhirnya balik lagi. Mas salah, naik mobil yang depannya. Itu pengalaman yang luar biasa. Gitu. Belum pernah bawa makhluk halus ya? Belum. Kan jadi sampai malam tuh gitu. Ya. Mas Alek. Kalau saya sendiri yang paling unik sih sebenarnya nggak ada. Cuman kalau yang paling asik ya yang ada mantan. Mantan. Mantan mertua, mantan pacar. Terus nginep berarti? Enggak lah. Kan itu kadang nyamarin nama kan. Oh gitu. Kalau iya, yang namanya Nanang jadi Alek kok. Iya kan? Namanya Nanang jadi Alek kan, ya wajar aja gitu ya. Terus diskon enggak? Yo gratis. Karena paling nambahin kopi, ngasih kopi. Oke. Nah, Mas, sebelum closing ini ada nggak yang ingin disampaikan harapan-harapan ke depan dari garasi ini? Untuk saya mungkin garasi mungkin bisa satu nanti menjembatani teman-teman rekan-rekan dari entah itu Gojek, entah itu Grab, entah itu Maxim, itu bisa menjembatani untuk kedepannya semakin saling mengisi, saling membantu. Jangan terus individu berdiri sendiri di situ. Ego aplikator ya. Ya, betul. Dan saya harap untuk 3 aplikasi ini juga saling menyapa antar driver itu penting itu. Memang ada Mas di jalanan malah terkesan saingan kayak gitu. Ada terkesan begitu ada gitu. Itu yang saya sayangkan di situ. Loh, bukannya aplikasi ini kan sulit juga untuk saingan. Kalau misalnya pangkalan, oke rebutan. Tapi kalau aplikasi kan nggak bisa dong rebutan. Nggak bisa. Cuma untuk ngetem satu tempat gitu kadang sekarang udah berbeda. Dulu kan banyak Grab kan di situ ngetem itu, sekarang udah kadang tempatnya Grab ini kadang di situ ada Maxim. Padahal ini bukan bagian dari orang-orang lama. Maksud saya saling kenal. Saling gitu ya. kenal itu ya utama itu. Ya, saya gini menambahi ya. Saya berharap dari teman-teman dari Grab, Gojek, Maxim, Shopee itu silakan bergabung di garasi. Karena garasi tidak pernah memungut apapun. Nggak ada iuran-iuran gitu ya. Apapun. Ya. Tapi sosial untuk kegiatan sosial seperti apa? Kegiatan sosial nanti kita bandingkan. Itu kolektif. Gitu. Kolektif ya. Kolektif. Jadi memang saya punya prinsip jangan ada kas. Atau kalaupun nanti bandingan kumpul berapa, ya itu habis. Setelah habis kita nggak punya kas nggak apa-apa. Nggak beban ya. Nanti terus ditakok kayak itu kasih piro. Betul seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa
temen yang wah nanti harus bayar iuran ini dan sebagainya gitu. Nah itu dari garasi kita free, nggak ada apapun gitu loh. Jadi jangan salah persepsi lah ya, dikira nanti wow mencari keuntungan gini dan sebagainya, enggak. Karena kita juga sistemnya transparan, apapun yang kita dapat info dari pemerintah apapun ya nanti kita sampaikan gitu ya. Betul. Jadi ya saya harap teman-teman mau masuk ke garasi mendukung, yang tidak pun nggak apa-apa, kita tetap welcome karena mereka juga tetap teman kita, saudara kita di jalan. Tapi setidaknya garasi memberikan ruang ya untuk bergabung di satu komunitas itu kan. Oke. Takutnya kan seperti kemarin kan ada yang merasa oh ya saya mewakili koordinator ojol, ternyata info nggak nyampe kemana-mana gitu loh, cuma lingkup-lingkup mereka sendiri gitu kan ada. Takutnya seperti itu, makanya garasi dibentuk kan pengennya jadi satu informasi gitu loh. Satu dapat informasi, semua dapat informasi di situ ya. Oke. Di garasi kan ada Grab dan semuanya itu nanti kita bagikan ke mereka, mereka membagikan ke teman-teman. Oh gitu. Oh iya, untuk sekretariatnya Mas Imam. Sekretariat sementara di rumah saya. Di mana? Di RSU. Di RSU ya. Belakang warung sate Pak Dikun. Oh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu di mana sih sekretariat dari garasi ini, lokasinya ada di Jalan RSU. Bakti Usada ya. Di RSU itu di belakang sebelah barat RSU, belakang warung sate. Warung sate itu kan. Ya. Baik, Mas Alek, Mas Dika, Mas Imam serta Mas Fajar, terima kasih bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga membuka pemikiran kita bahwa Gojek, Grab, Maxim, Shopee itu tetap satu saudara. Dan garasi inilah yang menjadi wadah untuk di Wonosobo. Dan apapun itunya, warna jaketnya, ketika sudah menyatu di garasi ya sudah. Ini menjadi satu komunitas yang saling support, saling bantu. Dan ke depan diharapkan bahwa pemerintah juga bisa nih welcome, bisa care untuk meningkatkan pendapatan lah bagi teman-teman ojol, karena memang apalagi sekarang dalam situasi ekonomi yang sulit. Ojek dituntut untuk lebih kreatif, tapi juga masyarakat daya belinya menurun, sehingga kita sama-sama merasakan itu kan. Terima kasih untuk kehadirannya di Lintas Topik, dan Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi, serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik, serta pembaca portal berita online lintastopik.com. Begini ya obrolan kita pada hari ini tentang dunia ojol, dunia garasi yang mewadahi teman-teman ojek online di Wonosobo. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa menambah khasanah pemikiran kita betapa dunia ojol itu tidak seindah yang kita bayangkan. Penuh drama, penuh ya namanya di jalan ya seperti itu. Tidak hanya mencari penumpang, tapi mereka juga akan berhadapan dengan persoalan-persoalan lain yang kadang-kadang tidak pernah terfikirkan. Demikian saya Ida Agus pamit dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.